Tiga, penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pasukan yang paling kanan. Ayo, pemimpin upacara, buat gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara. Lapor pelaksanaan upacara HUT PGRI Jumat 25 November 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih. Bendera siap. Pada bendera sang merah putih, hormat! Gerak! 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 Pada bendera sang merah putih. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Penyematan bunga kepada seluruh bapak ibu guru oleh petugas dan menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku. Menyanyikan lagu Himne Guru. Terpujilah laporan pemimpin upacara. Lapor upacara telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, buat gerak. Gerak. Pemimpin upacara membubarkan seluruh peserta upacara. Rakyat seluruhnya, bubarkan! Salam sejahtera buat kita semuanya. Yahubu. Perkenalkan, nama saya Elseris Warubu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK UMN Al-Wasiliyah Medan. Kali ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 dengan materi tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran yang ketiga dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL yang saya laksanakan di UPTD SD Negeri nomor 078500 Balhili Sitelu Banua, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat. Penasaran? Yuk ikuti saya. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabarnya?
kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, coba dicek di sekelilingnya kalau masih ada sampah, dikumpulkan, dikasih di tempat sampah. Sudah nak? Sudah. Nah, kemudian coba berdiri semuanya. Dirapikan kaki bajunya, dimasukkan. Ivan dimasukkan kaki bajunya nak. Dasinya dirapikan. Sudah nak? Sudah. Nah, silakan dulu. Coba siapa yang bisa pandu teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan nak. Baik teman-teman, mari kita berdoa angkat tangan tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dari rumah yang sampai di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan selalu berserta dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, silakan ke belakang nak. Coba didengarkan namanya ya nak. Ya. Angkat tangan nanti biar bapak absen. Ya, Pak. Jennifer Daly, Hadir, Pak. Chelsea Daly, Hadir, Pak. Esther Hia, Hadir, Pak. Irene Daly, Hadir, Pak. Wawan Warubu, Hadir, Pak. Rifan Daly, Hadir, Pak. Karnia Daly, Hadir, Pak. Vida Nuru, Hadir, Pak. Ivan Daly, Hadir, Pak. Albert Daly, Hadir, Pak. Ingati Bulele, Hadir, Pak. Valentine Daly, Hadir, Pak. Desinia Bulele. Hadir, Pak. Ya bagus, anak-anak semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka kita coba bernyanyi sebuah lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semuanya anak-anak kami? Silakan berdiri semuanya nak. Nanti gerakan kita begini ya, dari Sabang sampai Merauke. Silakan diikuti ya nak. Nah, anak-anak kami kemarin sudah belajar kita tentang manfaat energi. Coba siapa anak-anak kami yang masih ingat tentang materi manfaat energi kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Energi dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Contohnya, Pak, saat kita menjemur baju yang basah. Iya, sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan. Sangat hebat anak-anak kami sudah menghafal apa yang menjadi materi kita sebelumnya. Betul sekali bahwa energi itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup,
ketika kita menjemur pakaian yang basah. Mama kita di rumah kan sering mencuci pakaian kan? Ya. Ketika basah, maka orang tua kita menjemur pakaian itu di bawah terik matahari. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 3. Silakan anak-anak kami perhatikan video apersepsi di atas ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari Kedengaran suaranya, nak? Silakan diperhatikan dan diamati videonya, nak. kita bahan bakar. Namun, apa yang terjadi bila bahan bakar yang sering kita gunakan akan habis? Bahan bakar minyak yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan energi yang didapat habis dan tidak batas gunanya. Bahan bakar minyak berasal dari minyak premium yang kita tahu dan terdapat di dalam bumi. Maka dari itu kita perlu memanfaatkan minyak dan kita perlu memanfaatkan energi terbaru yang dapat diperbaharui yang dengan memanfaatkan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi bahan bakar konvensional. Energi alternatif Diperhatikan ke depan. Cara energi alternatif yaitu tidak habis atau dapat diperbaharui dan tidak merusak lingkungan. Matahari. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi tenaga listrik oleh alat yang biasa disebut dengan sel surya. Manfaat dari energi panas matahari dapat langsung dimanfaatkan, yakni seperti isi daya laptop dan menyalakan lampu biru. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk menangkap energi panas yang biasa dipasang di atap bumi. Angin. Turbin angin mengubah energi angin menjadi listrik dengan menggunakan kombinasi pisau turbin dan generator listrik. Biasanya dibangun banyak kincir angin untuk menghasilkan listrik. Selain menghasilkan listrik, kincir angin dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. Di berbagai jenis energi alternatif. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu energi alternatif yang paling populer. Gaya gravitasi mengakibatkan air mengalir jatuh ke bawah. Air yang mengalir jatuh dari ketinggian tersebut memiliki energi potensial dan berkinetika. Energi itu diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan listrik. Panas bumi. Bumi tersusun dari berbagai lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Sehingga hal ini yang menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Tenaga panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Proses yang terjadi di stasiun pembangkit listrik tenaga uap dapat kita pelajari. Air dingin yang dipompa dari permukaan dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan batuan. Sampai di sana, air langsung mendidih dan langsung berubah menjadi uap air panas. Uap ini memutar turbin, dan turbin memutar generator hingga menghasilkan gelombang air laut. Energi gelombang laut untuk pembangkit listrik yang lainnya itu dapat memanfaatkan pasang surut air laut. Jika pasang, maka gelombang air laut akan besar jika surut sebaliknya. Dengan memanfaatkan gelombang laut ini, pembangkit listrik dapat dilakukan secara hidroelektrik. Sebagai pembangkit listrik dapat dibuat sebagai hubungan beda yang akan memanfaatkan air laut untuk memutar turbin sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Sebenarnya ada kekurangan yang terdapat dalam pembangkit listrik dengan memanfaatkan gelombang ini, yaitu pembangkit listrik hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk dan mengalir keluar.
Hal tersebut hanya terjadi kurang lebih 10 jam dalam sehari. Dengan adanya berbagai macam sumber energi alternatif tadi, kita juga jadi tahu bahwa ada banyak sumber daya yang dapat diperbaharui. Dan kita pun dapat menghemat bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat terbatas. Dan akhirnya, kali ini kamu tahu satu hal baru. Sampai jumpa. Nah, anak-anak kami sudah diperhatikan videonya? Terus, kalau sudah diperhatikan, coba. Pernahkah anak-anak kami mendengar yang namanya energi alternatif? Ya, ada yang pernah dan ada yang tidak pernah. Jadi, energi alternatif itu adalah sebuah proyek yang kita buat nanti. Jadi, ada sebuah energi alternatif. Kemudian, apa yang anak-anak kami ketahui tentang energi alternatif? Saya, Pak. Coba silakan berdiri, nak. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional yang berguna untuk mengatasi keterbatasan energi, Pak. Ya, sangat luar biasa anak kami. Kemudian, jika sumber energi alternatif seperti matahari dan air tidak ada, apa yang terjadi? Saya, Pak. Coba silakan berdiri, nak. Manusia tidak bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya, Pak. Iya, sangat luar biasa anak kami pintar. Jadi artinya kalau tidak ada energi alternatif, maka manusia tidak memenuhi kebutuhannya. Karena contoh seperti energi alternatif adalah bahan bakar yang kita gunakan pada sebuah transportasi. Kalau tidak ada bahan bakar, maka kendaraan tidak dapat berjalan. Nah, anak-anak kami, pada pembelajaran hari ini kita lebih banyak berdiskusi atau bekerja kelompok. Suka anak-anak kami berdiskusi? Suka! Jadi nanti Bapak akan membentuk suatu kelompok. Anak-anak kami bukan lagi bekerja secara sendiri, tapi bekerja kelompok bersama dengan teman-temannya yang Bapak bentuk nanti. Kemudian pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah dengan mengamati video, peserta didik mampu menyebutkan langkah-langkah pemanfaatan energi alternatif dengan benar. Kemudian dengan mengamati video, peserta didik mampu membuat teks petunjuk cara melakukan percobaan menggunakan jarum nipis dengan tepat. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat jarum nipis sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan dari jarum nipis dengan tepat. Jadi yang kita buat nanti pada suatu proyek adalah tentang energi alternatif dari jarum nipis. Jadi siapa tahu nanti anak-anak kami bisa menjadi seorang penemu terhadap energi alternatif. Nanti kita akan praktekkan di saat kita diskusi. Suka untuk berdiskusi? Suka! Kemudian penasaran terhadap energi alternatif? Suka! Kalau penasaran, kita nanti akan buat pada saat diskusi. Nah, anak-anak kami coba perhatikan video pembelajaran yang berikut. Silakan diperhatikan ya, nak. Sambil dicatat kalau ada poin-poin yang penting. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada seri sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan
matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panas surya atau Perhatikan ya nak. sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, Maksud dan sumber kincir energi angin. alternatif juga. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Ya, Sumber air. energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi. Energi panas Ya, banyak bumi sekali atau sumber energi energi geothermal alternatif. merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geothermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat mengoceh di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sudah diperhatikan videonya nak? Sudah. Coba kalau sudah diperhatikan, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Saya Pak. Ya, silakan berdiri nak. Energi alternatif adalah energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita, Pak. Iya, kasih tepuk tangan untuk luar biasa. Jadi anak kami nampak sudah memperhatikan video pembelajaran di atas. Jadi energi alternatif itu adalah suatu energi yang tidak pernah habis. Contohnya tadi seperti matahari, air, angin, dan banyak lagi jenis energi yang ada di sekitar kita. Kemudian, apa saja yang termasuk energi alternatif? Saya, Pak. Coba nak, apa? Matahari, Pak. Ya, ada matahari. Ada yang lain? Saya, Pak. Silakan nak berdiri. Ada air, Pak. Ya, ada air. Coba yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Panas bumi, Pak. Ya, panas bumi. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Jadi sangat luar biasa karena kami semuanya sudah memperhatikan video pembelajaran bahwa yang termasuk energi alternatif itu sangat banyak sekali. Sesuai dengan yang disebutkan oleh anak-anak kami semuanya tadi, ada yang matahari, ada yang angin, dan ada panas bumi. Nah, seterusnya kita nanti ada tugas di LKPD. Mengerti apa yang dimaksud dengan LKPD? Mengerti. Coba apa kepanjangan daripada LKPD? Lembaga kerja peserta didik. Ya, LKPD itu adalah lembaga kerja peserta didik. Nanti kita punya tugas setiap kelompok kita kerjakan di LKPD berdasarkan video pembelajaran yang baru kita saksikan secara bersama-sama. Coba Bapak bentuk kelompoknya, kelompok sebelah kanan Bapak, apa nama kelompoknya nak? Kelompok matahari. Kelompok energi matahari. Yang di depan Bapak kelompok apa nak? Kelompok energi air, Pak. Kelompok energi air. Dan di sebelah kiri Bapak apa nama kelompoknya nak? Kelompok energi panas bumi, Pak. Ya, kelompok energi panas bumi. Jadi nama kelompok kita pada hari ini
kita sesuaikan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anak kami silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Nah, anak-anak kami, sebelum kita mengerjakan tugas di LKPD, coba perhatikan video pembelajaran di atas ini tentang cara membuat sebuah energi alternatif dari jeruk nipis. Silakan diperhatikan ya anak, karena di sini nanti ada sebuah proyek yang kita buat. Ya, perhatikan ya. Itu adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Silakan perhatikan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan sebuah energi alternatif dari jeruk nipis. Ya, ditancapkan koin di dalam jeruk nipis dan juga paku. Ya, disambung semuanya. Bukan kelihatan lampunya hidup dari jeruk nipis. Hanya dengan alat sederhana, lampu LED bisa nyala. Kelihatan lampunya nyala, nak? Sudah diperhatikan videonya, nak? Sudah. Bagaimana? Suka membuat suatu proyek dari jeruk nipis? Sudah. Itu tugas kita nanti, membuat suatu proyek. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang yang namanya teks petunjuk. Masih ingat yang namanya teks petunjuk? Masih, Pak. Jadi teks petunjuk itu adalah suatu teks yang berada di dalam video pembelajaran itu yang harus kita tuangkan nanti di LKPD. Contohnya seperti beberapa alat-alat untuk membuat suatu energi alternatif. Jadi anak-anak kami, sebelum kita melakukan membuat proyek atau mengerjakan LKPD 1, maka kita coba dulu gerak-gerakan badan kita. Kita buat sebuah ice breaking tepuk semangat. Masih ingat itu? Masih, Pak. Coba siapa yang panggil temannya untuk ke depan? Siapa? Ya, silakan ke depan, nak. Coba anak-anak kami semuanya berdiri. Di sini, nak. Silakan berdiri di belakang, nak. Ya. Silakan berdiri. Berdiri, Ren. Ya. Baik teman-teman, kita gerakannya ya. Tepuk semangat. Silakan duduk. Nah, anak-anak kami,
setelah kita membagi suatu kelompok, maka sekarang saatnya kita akan mengerjakan yang namanya LKPD 1. Bapak coba bagi dulu bahan ajar sama LKPD-nya. Bahan ajarnya sama LKPD. Bahan ajar sama LKPD diputar pusingnya nah bersama dengan kelompoknya. Bahan ajarnya sama LKPD. Kemudian yang kita kerjakan adalah membuat suatu proyek. Nanti langkah-langkah atau apa yang ditanya di dalam LKPD nanti di situ kita tuangkan di LKPD. Nah, anak-anak kami, Bapak sudah mempersiapkan alat-alat yang kita gunakan pada percobaan ini, membuat energi alternatif dari jeruk nipis. Jadi Bapak sudah mempersiapkan papan triplek, dan kemudian masing-masing kelompok Bapak sudah mempersiapkan jeruk nipis sebanyak 3 buah dan mempersiapkan paku sebanyak 3 buah dan juga mempersiapkan kabel sebanyak 4 buah dan mempersiapkan uang koin sebanyak 3 buah. Jadi masing-masing kelompok nanti Bapak kasih satu alat yang sudah dipersiapkan. Coba energi air, diambil bahannya nak. Kemudian energi panas bumi, kelompok energi panas bumi, silakan nak diambil bahannya. Kemudian yang terakhir kelompok energi matahari, silakan nak. Waktu kita untuk mengerjakan sebuah proyek ini adalah sekitar 10 menit. Jadi anak-anak kami sudah memperhatikan tadi video di atas cara membuat sebuah energi alternatif. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama kita kasih paku di dalam jeruk dan kita kasih logam di dalam jeruk. Kemudian kita sambungkan dengan kabel yang sudah Bapak siapkan. Dan setelah itu nanti baru kabelnya yang terakhir dijepit dengan lampu LED yang sudah Bapak siapkan. Kalau seandainya nanti lampunya tidak hidup, berarti anak-anak kami semuanya coba diperhatikan lagi kabelnya. Siapa tahu anak-anak kami sudah salah ketika menyambung kabelnya. Mengerti semuanya? Mengerti. Silakan dikerjakan lagi anaknya. Dibagi tugasnya. Ada yang menempelkan paku dan ada juga yang menempelkan koin dan juga yang menyambungkan kabel. Silakan dikerjakan ya nak. Silakan disambung kabelnya. Nanti kalau benar cara memasang anak-anak kami, maka lampu LED tersebut akan hidup. Silakan diperhatikan lagi kabelnya nak. Dirangkai semua kabelnya. Silakan bekerja kelompok semuanya. Anak-anak kami, ada yang mengalami kendala di masing-masing kelompok? Ada Pak. Ada kelompok energi matahari. Coba apa kendalanya nak? Lampunya nggak hidup Pak. Ya, lampunya hidup, nggak hidup. Jadi kalau seandainya lampunya tidak hidup, nah, coba diperhatikan kembali. Siapa tahu cara memasang koinnya tidak tepat dan juga cara menancapkan paku di dalam jeruk tidak bagus dan
Lebih-lebih pada kabelnya, dicoba diperhatikan, siapa tahu sudah salah peletakan kabelnya. Silakan dikerjakan ulang kembali. Karena kalau semua rangkaian itu sudah benar, maka akan dipastikan lampu LED itu akan hidup. Coba diperhatikan kembali, nah. Ya, dijepit koinnya. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Terima kasihku. Kelompok energi air tidak ada kendala? Ya, silakan dikerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak
semuanya. Kelompok energi bumi, hidup lampunya? Hidup. Berarti rangkaian yang dikerjakan sudah tepat. Energi air, hidup lampunya? Hidup. Kemudian energi matahari, hidup lampunya? Hidup. Bagus. Karena semua proyek yang sudah kita buat hidup lampunya, maka kita akan mengerjakan LKPD 1. Jadi proyek yang sudah dikerjakan silakan dikasih di pinggir meja, dipinggirkan dan ambil LKPD 1 yang sudah Bapak bagi tadi untuk dikerjakan. Jadi di LKPD 1 itu di situ ditulis nama percobaan, apa nama percobaan yang Anda buat, kemudian apa tujuan percobaan, dan yang ketiga adalah alat-alat yang kita gunakan pada saat melakukan percobaan. Kemudian nanti setelah kita selesai mengerjakan LKPD 1, kita akan meneruskan untuk mengerjakan LKPD 2, dan dari situ kita akan presentasi. Mengerti semuanya? Mengerti. Silakan dikerjakan LKPD 1 lah. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan LKPD 1. Silakan bagi tugasnya, karena ada sekitar 4-5 pertanyaan di situ. Bagi tugas, ada yang mencatat, ada yang mencari jawabannya di bahan ajar yang sudah Bapak bagi. Silakan dikerjakan secara kelompok. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Akan bekerja kelompok dengan temannya nak, untuk mengerjakan LKPD 1. Tentu alat dan bahan yang kita gunakan adalah seperti yang sudah Bapak kasih tadi, ada jeruk, ada lampu LED, ada kabel, dan ada paku, dan juga ada logam. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Silakan dekatkan dengan temannya, berdiskusi, tuliskan apa saja alat-alat yang kalian gunakan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru cinta. Akan dikerjakan sekitar 2 menit lagi waktu kita untuk mengerjakan LKPD 1. Mengerti nama guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu. Itu adalah tentang teks petunjuk. Setelah kita mengerjakan sebuah percobaan, maka apa saja alat yang kita gunakan pada sebuah proyek yang kita buat tentang energi alternatif dan jeruk nipis. Mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, Jangan lupa tulis nama kelompoknya. jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Saudara, Sudah. hanya satu kelompok yang sudah siap, kelompok yang lain sudah siap? Sudah. Sudah. Sekarang kita mengerjakan LKPD yang kedua.
Bapak coba bagi LKPD yang kedua. LKPD 2 nak. LKPD 2 nak. Dan juga LKPD 2. Jadi di LKPD 2 itu yang kita kerjakan adalah bagaimana cara kita untuk mengerjakan atau membuat suatu proyek. Bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan agar lampu LED-nya dapat hidup. Jadi anak-anak kami tadi sudah melakukan suatu percobaan, maka silakan tuangkan di dalam LKPD bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan suatu proyek. Jadi waktu kita untuk mengerjakan LKPD 2 ini adalah 5 menit. Silakan dikerjakan bersama dengan temannya di dalam satu kelompok. Bagi tugas. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong. Langkah pertama adalah kita potong sedikit jeruk nipis, baru kita kasih logam. Kemudian kita tancapkan paku dan seterusnya sehingga lampu LED-nya dapat hidup. Sesuai dengan langkah-langkah yang anak kami buat pada saat merakit sebuah energi alternatif dari jeruk nipis. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanya, atau ada pertanyaan tentang LKPD 2? Ada pertanyaan nak yang kurang jelas tentang LKPD 2? Kelompok energi panas bumi, ada pertanyaan? Ada Pak. Coba apa nak? Apa nama penjepit ini Pak? Ya, ini adalah penjepit buaya. Jadi sengaja kita gunakan penjepit ini untuk menjepit seperti logam dan juga paku. Kalau seandainya kita tidak pakai penjepit, maka kita susah untuk menyambungkan kabel dengan logam. Coba dikerjakan karena waktu kita tinggal 2 menit lagi untuk mengerjakan LKPD 2. nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Sudah siap nak? Sudah Pak. Semua kelompok sudah siap? Sudah Pak. Sudah. Jadi nanti kalau sudah siap kita akan presentasi ke depan masing-masing kelompok. Jadi sebelum kita presentasi, karena anak-anak kami sudah capek untuk mengerjakan tugas, maka kita coba melakukan sebuah ice breaking. Suka melakukan ice breaking? Ya, silakan berdiri. Semuanya berdiri. Ikuti gerakan Bapak ya. 3, 2. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan ke pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, ke kanan ke kiri. Kasih tepuk tangan untuk bersama. Silakan minum nak. Baik anak-anak kami, setelah kita melakukan
percobaan serta mengerjakan LKPD 1. Coba kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi LKPD 1? Kelompokan, Pak. Ya, silakan maju. Kelompok energi matahari. Kelompok yang lain silakan mendengarkan. Dia kelompok energi matahari memaparkan hasil diskusi mereka. Silakan, Nak. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok matahari. Teman kami atas nama Valentine dan dipersilakan. Nama percobaan, energi listrik dari jarum nipis. Tujuan percobaan untuk menghasilkan energi listrik dari jarum. Alat-alat jarum sebanyak 3 buah. Ya, tunjukkan mana jeruknya, Nak. Unjuk jeruknya. Ini jeruknya teman-teman, 1, 2, 3. Uang koin sebanyak 3 buah. Ini uang koin teman-teman, 1, 2, 3. Ya. Paku kecil 3 buah. Ini paku kecil teman-teman, 1, 2, 3. Lanjut. Kabel jepit buaya 4 buah. Ini kabel buaya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Dan lampu LED 1 buah. Ini lampu LED. LED teman-teman, 1. Hasil percobaan kami teman-teman ini. Ya, ini adalah hasil percobaan kelompok energi matahari. Silakan lanjut, Nak. Kesimpulan, jarum nipis dapat menghasilkan energi listrik dengan menghubungkan alat-alat yang telah digunakan pada percobaan lampu hidup. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok energi matahari. Coba, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Saya, Pak, Ya, silakan berdiri, Nak. apakah kalian mengalami kendala atau kesulitan pada saat melakukan percobaan? Ya, pertanyaannya, apakah kalian mengalami kendala atau kesulitan ketika melakukan percobaan? Silakan. Ya, kami mengalami kesulitan saat sudah selesai memasang lampu LED karena lampu tidak menyala. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok lain. Ya, jadi mereka mengalami kendala pada saat merakit atau melakukan suatu percobaan tentang energi listrik dari jeruk nipis. Jadi kendala yang mereka alami adalah tadi lampunya tidak menyala. Jadi sekarang mereka merakit kembali, memperbaiki semua kabelnya, dan hasilnya seperti ini. Kabelnya menyala. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok matahari. Silakan ke belakang, Nak. Coba anak-anak kami, kita teruskan. Kelompok berapa yang mau presentasi ke depan lagi? Kelompok kami, Pak. Ya, silakan kelompok energi panas bumi untuk presentasi hasil kerja diskusinya. Silakan semuanya ke depan. Semuanya ke depan, Nak. Kelompok yang lain silakan mendengarkan. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok panas bumi. Ini percobaan kami teman-teman, lampunya menyala. Ya, lanjut. Ini alat-alat yang kami gunakan. Jeruk nipis 3 buah, 1, 2, 3. Ya. Kabel 3 buah, 1, 2, 3, 4. Dan paku 3 buah, 1, 2, 3. Dan uang logam 3 buah, 1, 2, 3. Lampu 1 buah. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok energi matahari. Coba kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ada, Pak. Ya, silakan, Nak. Apakah lampu kalian sempat tidak menyala? Dan apa yang kalian lakukan agar lampu bisa menyala? Coba. Ya, sempat tidak menyala. Kami memeriksa kembali kabel yang kami pasang apakah sudah terpasang dengan baik atau tidak. Sehingga kami mencoba memperbaiki.
agar lampu dapat menyala kembali. Ya, betul sekali. Jadi dari kelompok energi matahari, lampu mereka sempat tidak menyala, namun mereka memperbaiki kembali kabel yang sudah mereka pasang sehingga lampunya menjadi menyala. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok matahari. Ya, lampunya hidup. Silakan ke belakang, nah. Nah, coba kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi selanjutnya? Ya, silakan kelompok energi air maju ke depan. Kelompok yang lain silakan mendengarkan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok energi air kepada teman kami Karnia Day. Dipersilakan. Bahan yang kami gunakan adalah jeruk nipis, paku 3 buah, tali 3 buah, lampu 1. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok energi air. Jadi hasil percobaan mereka adalah membuktikan bahwa lampu LED bisa hidup. Coba anak-anak kami, setelah kita melakukan presentasi LKPD 1, sekarang kita melakukan presentasi LKPD yang kedua. Presentasi LKPD yang kedua ini adalah tentang langkah-langkah bagaimana cara kita merakit suatu energi alternatif dari jeruk nipis agar lampunya bisa hidup. Coba kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi, nak? Kelompok Pak. Ya, silakan maju. Coba kelompok yang lain silakan mendengarkan. Biar kelompok energi matahari melakukan presentasi. Silakan, nak. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok energi matahari. Teman kami atas nama Valentina Dali dipersilakan. 1. Setiap jeruk ditusuk 1 koin yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 paku kecil yang berfungsi sebagai kutub positif dalam 1 belahan yang sama pada jeruk. 2. Uang koin pada jeruk yang 1 dihubungkan dengan paku kecil pada jeruk yang lain melalui kabel penjepit buaya. 3. Selanjutnya hubungkan kabel penjepit buaya dengan lampu LED. 4. Setelah terhubung, lampu akan menyala karena mengandung kandungan listrik setelah saling dihubungkan. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok energi matahari. Coba kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dipersilakan, nak. Saya Kak. Ya, silakan. Kenapa harus lampu LED yang kita gunakan pada percobaan ini, Pak? Ya, coba. Karena lampu LED dayanya kecil sehingga lampunya dapat menyala setelah dihubungkan. Ya, kamu hebat, nak. Sangat luar biasa jawabannya. Jadi, kenapa harus lampu LED yang kita gunakan pada percobaan ini? Karena lampu LED itu adalah dayanya kecil. Kalau kita menggunakan lampu yang dayanya besar, maka lampu tidak bisa hidup. Karena yang kita gunakan jeruk nipis, paku, dan koin. Kasih tepuk tangan untuk kelompok energi matahari. Silakan ke belakang, nak. Nah, anak-anak kami semuanya, setelah kita melakukan presentasi LKPD 1 dan LKPD 2, maka silakan kembali ke tempat duduk seperti semula, bukan lagi secara berkelompok. Silakan, nak. Nah, anak-anak kami, terbukti dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan secara bersama-sama tadi dan sudah kita presentasikan, maka lampu LED bisa hidup dengan alat dan bahan yang sangat sederhana seperti jeruk nipis, paku, uang logam, dan kabel. Jadi lampu LED yang kita gunakan harus lampu LED yang dayanya kecil, karena dengan lampu LED yang dayanya kecil maka lampu tersebut bisa hidup. Andai kata kita menggunakan lampu LED yang dayanya besar, maka lampu tidak bisa hidup. Kemudian anak-anak kami semuanya, setelah selesai semua presentasi,
maka Bapak mencoba memberikan tes hasil belajar kepada anak-anak kami semuanya. Nanti tes hasil belajar ini dikerjakan secara mandiri, bukan secara kelompok lagi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Ini soalnya, nah, silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Sudah siap, nak? Sudah. Coba masing-masing dikumpulkan. Sebelah ini dikumpulkan oleh Desinia, depan dikumpulkan oleh Ivan, dan sebelah kiri dikumpulkan oleh Jennifer. Silakan sini, nak. Nah, anak-anak kami silakan duduk tenang. Bapak coba periksa jawaban yang anak-anak kami kerjakan. Nah, sudah Bapak periksa dan banyak anak kami yang hasilnya bagus dan masih banyak juga yang belum bagus hasilnya. Jadi bagi anak-anak kami nanti yang nilainya bagus, kita akan mengadakan pengayaan, dan anak-anak kami yang masih belum bagus nilainya, kita akan mengadakan remedial. Silakan dibagi dengan temannya, nak. Nah, anak-anak kami semuanya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengerti apa yang dikatakan dengan energi alternatif. Yang mana energi alternatif itu adalah energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita. Jadi banyak sekali energi alternatif yang ada di sekitar kita yang tidak pernah habis. Kemudian energi alternatif itu yang ada di sekitar kita itu, contohnya matahari, ada air, ada biosoma, ada panas bumi, dan ada gelombang air laut. Kemudian pada pembelajaran yang sudah kita laksanakan, bagaimana perasaan anak-anak kami terkait pembelajaran hari ini? Senang? Anak-anak kami senang. Kemudian kegiatan apa yang paling menarik hari ini? Ya, satu SBK dan kedua adalah bekerja kelompok dan juga mengerjakan yang namanya project. Nah, anak-anak kami, sebelum kita pulang, kita coba menyanyikan sebuah lagu Sumber Daya Alam. Silakan anak-anak kami semuanya berdiri. Silakan diikuti ya, nak. Sumber daya alam ada 2 jenis yang diperbarui, kami perbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Yang gas alam dan bahan tambah, itulah contoh yang diperbarui. Ya, silakan duduk kembali, nak. Nah, anak-anak kami, sebelum kita pulang, Bapak menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya adalah tentang membuat sebuah karya mozaik. Jadi karya mozaik yang kita buat adalah nanti dari gambar burung. Jadi masing-masing nanti anak-anak kami kita buat yang namanya karya mozaik. Kemudian sebelum kita pulang,
Seperti biasa, siapa anak-anak kami yang bisa pandu teman-temannya untuk berdoa? Saya, Pak. Silakan maju ke depan, Nak. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dari rumah hingga sampai di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan selalu beserta. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan di belakang, Nak. Nah, anak-anak kami semuanya, setelah selesai semua pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan pulang. Sebelum kita pulang, silakan kumpulkan bukunya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan bukunya, silakan pulang. Nanti jangan singgah kemana-mana, langsung pulang ke rumah dan Bapak Guru akan titip salam kepada orang tuanya. Jangan lupa disampaikan ya, Nak. Ya. Yahoo! Ya.